Menstrual cup dapat menampung banyak darah mens dan ramah lingkungan, dan bisa dipakai berulang kali. Halo Moms, ketemu lagi dengan saya Binda Nurul di Kenes Mom and Baby Care. Nah, kali ini saya akan mengenalkan apa sih menstrual cup. Nah, ini nih tampilannya menstrual cup. Kelihatan ya? Nah, mungkin banyak yang belum tahu tentang menstrual cup ini. Mungkin masih banyak yang asing tentang gimana sih penggunaannya, apa sih manfaatnya, dan gimana sih cara pemakaiannya. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Menstrual cup itu adalah sebagai gantinya pembalut saat menstruasi. Nah, menstrual cup itu sangat ramah lingkungan ya Mams, dan bisa dipakai berkali-kali. Kayak gini nih, kecil dan bentuknya kerucut. Ada ekornya di bagian bawah, dan bahannya biasanya terbentuk dari silikon. Nah, menstrual cup bisa menampung lebih banyak darah. Menstrual cup itu biasanya dibersihkan setiap 6 jam sekali ya, atau lebih, tergantung dengan banyak sedikitnya menstruasi pada masing-masing orang. Nah, menstrual cup ini bisa menampung sekitar 40 mili ya darah. Biasanya dia tuh macam-macam ukurannya, ada yang S, M, dan L. Kalau ini saya pakai yang S, lebih kecil ya. Dan tergantung juga banyak sedikitnya darah yang keluar masing-masing ya. Nah, biasanya untuk yang usia 30 tahun ke bawah biasanya pakai yang S. Untuk yang usia 30 tahun ke atas dan biasanya udah pernah melahirkan secara normal, itu biasanya menggunakan size yang lebih besar. Bisa masuknya bisa lebih lebar dan biasanya menstruasinya lebih banyak. Dan buat mom semua, kalau misalnya mau coba-coba, saya sarankan pakai yang S dulu ya. Biasanya mungkin pertama agak kurang nyaman ya makainya, dan biasanya agak kesulitan. Nah, nanti biasanya tergantung sama size-nya juga. Kita pakai size yang lebih kecil, jadi kita bisa lebih gampang memasukkannya, bisa gampang untuk memakainya. Nah, sekarang kita masuk pada gimana sih cara pemakaiannya. Yang pertama yaitu cuci tangan dengan bersih dulu. Kemudian kita bisa olesi dengan pelumas yang berbahan air pada ujungnya menstrual cup-nya ya. Kemudian kita posisikan tubuh kita secara nyaman, bisa secara tiduran, berdiri, atau jongkok, terserah Mam semua deh gimana posisi yang ternyaman buat masukkan menstrual cup-nya. Kemudian kita bisa lipat ke dalam sedikit sampai berbentuk U seperti ini. Nih. Kalau sudah, kita bisa masukkan ke dalam vagina. Kalau sudah masuk, sudah biarkan saja. Buat yang udah biasa pakai, biasanya memang lebih nyaman dan lebih efisien ya, dan bisa lebih banyak menampung darah. Tapi kalau yang belum terbiasa memang agak risih sedikit ya dulu, kayak waktu awal-awal pakai. Tapi nanti lama-lama terbiasa dan menurut saya nyaman sih, dan ramah lingkungan. Nah, setelah 6 jam dipakai atau lebih sesuai dengan keluarnya darah kita ya, sedikit banyaknya. Kemudian kita bisa melepasnya dulu, kita bisa mencucinya dulu ya, nanti bisa dimasukkan lagi. Nah, caranya mengeluarkan yaitu kita bisa cuci tangan dulu yang bersih, kemudian jari telunjuk sama jari tengah kita bisa tempatkan di ujung menstrual cup-nya. Kita cari ya ujung menstrual cup-nya, kemudian kita bisa tarik dengan lembut.
Kalau udah keluar, kita bisa tuang dan kita cuci dengan bersih. Kita keringkan dengan angin-angin aja, atau kita bisa bersihkan dengan tisu. Kita bisa pakai lagi, kita bisa masukkan lagi seperti cara memakainya tadi yang awal ya. Nah, biasanya menstrual cup ini bisa bertahan sampai 10 tahun kalau misalnya dia pemakaian dan juga cara membersihkannya tepat dan benar. Jadi bahannya lebih awet ya, misal 10 tahun. Nah, memakai menstrual cup ini memang lebih hemat ya daripada pembalut. Harganya macam-macam juga, tergantung bahan dan silikonnya. Range-nya antara 200-an sampai 500-an, tergantung bahannya dan ramah sama kulit atau enggak. Nah, ada kelebihan, otomatis ada kelemahannya juga ya sama menstrual cup ini. Nah, kelemahannya itu ada beberapa, yaitu pertama itu yang biasanya yang buat pemula itu memang lebih gampang bocor dan juga kesulitan ya buat makainya. Karena kesulitan buat make, jadi pakainya kurang pas atau belum bener, dia ngerasa nggak nyaman, jadi dia bisa bocor. Kemudian dia bisa juga mengiritasi kulit. Misalnya yang punya kulit sensitif terhadap bahan tertentu, biasanya bisa gampang iritasi ya. Nah, kebanyakan menstrual cup itu terbuat dari bahan yang bebas latex. Nah, ada sebagian yang memakai bahan silikon atau karet. Nah, itu tuh yang bisa menyebabkan alergi ya. Kemudian menstrual cup juga bisa bikin iritasi kalau misalnya kalian tidak merawatnya dengan benar atau tidak mencucinya dengan bersih. Nah, itu tadi ya bagian dari apa sih menstrual cup, gimana sih cara pemakaiannya, gimana cara melepasnya, gimana keuntungan dan kerugiannya memakai menstrual cup. Tapi menurut saya pribadi nih, review dari saya pribadi, nyaman sih, aman, saya pakai aman, terus nyaman juga, terus bisa lumayan bertahan lama daripada memakai pembalut yang sekali pakai. Kalau pakai menstrual cup itu juga ramah lingkungan yang saya suka, dan dia juga lebih hemat ya. Kita bisa beli sekali walaupun harganya lumayan, tapi bisa bertahan lama. Dan jangan lupa perhatikan cara membersihkan, cara memakai, harus cuci tangan yang bersih biar tidak terjadi iritasi dan juga infeksi. Nah, terima kasih semuanya sudah menonton video saya sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau misalnya ada yang perlu dibahas, jangan lupa share ke teman-teman atau saudara atau semuanya yang membutuhkan informasi tentang kesehatan, karena saya akan sering mengupload video tentang kesehatan. Thank you dari saya. Bye-bye.